Sanggar seni tradisional Buaya Putih terletak di Kampung Cidahu, Desa Kaduberem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, sanggar ini menjadi pusat pelestarian kesenian, yaitu ngarak pengantin Buaya Putih. Sebuah tradisi unik yang biasa ditampilkan dalam acara pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga perayaan budaya lainnya. Kesenian ini menampilkan replika buaya putih yang terbuat dari rangka bambu dan menjadi simbol status sosial keluarga mempelai pria dengan ukuran replika yang menandakan latar belakang ekonomi keluarga tersebut. Buaya putih dimainkan secara keseluruhan oleh 40 orang yang terdiri dari 4 orang pemain laki-laki yang bertugas memegang umbul-umbul sebagai barisan. 1 orang sebagai penari penonton, posisi paling belakang berjumlah 10 orang sebagai penari mojang desa. Kemudian sepasang pengantin yang diapit kedua orang tua yang dilengkapi dengan seorang pembawa payung kebesaran, dan di bagian tengah terdapat 4 orang sebagai pemikul buaya putih yang harus mampu memainkan buaya putih dengan baik. Di bawah kendali seorang pawang buaya yang bernama Mak Ijah, tarian buaya putih ini diiringi oleh 14 orang pemain musik rudat yang terdiri dari gending, periaria, kemplong, dan gembrung. Wah, ternyata di sanggar ini tidak hanya digunakan sebagai latihan menari saja loh, karena pada sanggar ini juga menjual batik baduy dengan warna yang beragam. Mari kita simak filosofi dari warna tersebut. Yang pertama ada warna biru tua. Nah, warna biru tua ini berasal dari bahan alami ya teman-teman, yaitu berasal dari daun indigo vera. Nah, warna biru tua ini melambangkan keteguhan, ketenangan, lalu kedekatan dengan alam. Selanjutnya ada warna hitam yang melambangkan kekuatan, lalu ada kewibawaan dan perlindungan. Nah, lalu ada juga warna putih yang melambangkan kemurnian, kesucian hati, dan kebenaran. Lalu untuk warna merah itu jarang sekali ya ditemukan dan jarang sekali untuk digunakan. Jadi warna pada motif baduy tidak hanya sekedar estetika ya, tetapi warna tersebut bisa menyampaikan nilai-nilai luhur adat masyarakat. Motif ini merupakan perpaduan simbolik antara flora, fauna, dan suasana malam yang menenangkan. Daun sirih berwarna hijau melambangkan kehangatan dan nilai sosial dalam budaya kita. Di antara daun-daun itu terlihat buah pinang berwarna kuning yang sudah matang, simbol kedewasaan dan kesiapan. Dan di tengahnya terdapat ikon utama, yaitu buaya putih yang sedang membuka mulut, sebuah simbol kekuatan, kewaspadaan, dan penjaga tradisi. Motif ini telah dilindungi secara hukum melalui akta notaris dan hak cipta. Latar belakang berwarna biru gelap menggambarkan suasana alam di malam hari, damai, sakral, dan penuh filosofi. Motif perbatasan di bagian bawah dirancang khusus untuk memberikan sentuhan akhir hingga bisa digunakan pada bagian tangan atau leher pakaian, lengkap dengan rumbai-rumbai khas yang memperkuat identitas daerah. Meskipun motif batik ciptaan sang bapa di Sanggar Buaya Putih Curug Dahu ini sudah dipatenkan dan memiliki hak cipta, sayangnya produksi kain batik tersebut belum bisa berjalan secara maksimal. Hal ini bukan karena kurangnya kreativitas, tapi karena kendala biaya. Untuk mencetak satu motif batik saja dibutuhkan biaya yang cukup mahal. Prosesnya tidak bisa dicetak per lembar, melainkan harus dalam bentuk satu gulung kain sekaligus. Jadi, meskipun desainnya sudah siap dan dilindungi secara hukum, keterbatasan dana membuat hasil karya ini belum bisa diproduksi secara massal. Namun, semangat untuk melestarikan budaya tetap terus menyala di sanggar ini. Nah, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, kami mewawancarai Bapak Iwan Safei selaku guru SMA 1 Padarincang dan juga pelestari Sanggar Buaya Putih di Curug Dahu Padarincang, Serang, Banten. Pertanyaan dari kapan Sanggar Seni Buaya Putih ini didirikan dan pendirinya siapa ya Pak? Kalau buaya putih itu
berdirinya tahun 1992 Oktober September, bulan September, tanggalnya lupa karena pada saat itu didirikan tahun 1992 itu mengganti nama Buaya Putih. Sebetulnya asli namanya itu Buaya Mangap. Oh, Buaya Mangap. Kesenian tradisional Buaya Mangap. Nah ini yang salah nih. Orang sini nggak pernah penelitian, nggak pernah ikut tari. Harusnya lebih dari dulu udah tahu. Jadi berdirinya itu tahun 1992. Saat itu Bapak Bupatinya kalau tidak salah ya masih M. Sampurna, karena bulan Oktobernya itu mau acara ulang tahun hari jadi kabupaten, maka bulan Septembernya itu udah diumumkan ke kecamatan masing-masing bahwa di setiap kecamatan itu harus mengikut sertakan perlombaan kesenian helaran. Helaran itu kan tarian kesenian jalan. Kebetulan kesenian Buaya Mangap itu kan jalan. Jadi, nah karena didiskusikan, dimusyawarahkan di kecamatan melalui undangan Pak Camat Pak Ajhar dulu, maka Desa Kaduberem terutama budayawan yang di Curug Dahu diundang. Jadi dari berbagai desa itu datang, apa namanya, caper kamu makan ada kamu. Jadi setiap desa itu diundang, dikumpulkan di kecamatan, harus melaporkan di desa masing-masing itu kesenian apa. Nah, jadi semua pada ngajukan, terus ada yang saman, ada yang posidahan, dan berbagai macam. Namun kesepakatan yang dipilihnya yang Buaya Mangap itu. Kenapa diganti jadi Buaya Putih dengan berbagai usulan? Bagaimana kalau Buaya Putih, kalau Buaya Mangap itu supaya pesannya orang pada Rincang itu tidak bengong, tidak mangap, itu diperhalus namanya menjadi Buaya Putih. Jadi didirikannya tahun 1992 itu. Namun sebelum tahun itu, sebelum Bapak lahir juga di kampung ini ada namanya kesenian kearifan lokal di desa Kampung Curug Dahu itu. Kearifan lokalnya kesenian itu Buaya Mangap.